konnichiwa. Nihongo Corner e yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Konkai no video demo Chūjōkyū level no dokai o yaritai to omoimasu. Dalam video kali ini pun masih di serial membaca wacana level semi advance. Konkai mo New Approach Chūkyū Nihongo toいう本から文章を使わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回は子供の時の夢というテーマを取り上げたいと思います。最後まで見てくださいね。では始めましょう。Ya, kita mulai baca. Kalimat pertama dalam bacaan ini adalah Kotoshi no haru jimoto no daigaku o sotsugyo shite Osaka no design gaisha ni shushoku suru koto ga kimatta toいう文です。Untuk bisa memahami kalimat ini, kita lihat dulu sedikit-sedikit. Ini apakah bisa dibagi berapa ya? Kita bagi dua. Kenapa ini dibagi dua? Karena di kalimat pertama Kotoshi no haru jimoto no daigaku o sotsugyo shite, ini sudah ada kata kerja ya atau verba. Nah, kalau kita telusuri, ini masuk ke dalam kalimat dengan pola 2. Masih ingat ya, yang pola 1 itu verbanya kata benda, kata sifat atau verb adjektiva dan nomina, dan pola 2 itu yang predikatnya verba ya atau kata kerja. Nah, di sini sudah ada daigaku sotsugyo suru ya. Sotsugyo suru. Biasanya kan secara lengkap ini polanya harusnya nani nani wa nani nani o suru ya atau verba. Tapi kalau ini di sini dicari-cari tidak ada ini wa-nya yang sebagai pokok kalimatnya mana. Makanya sebetulnya ini sudah ingat ya, masih ingat ya. Jadi pada saat subjeknya tidak disebutkan, ini biasanya itu menunjukkan saya. Jadi sebetulnya ini bukan tidak ada subjek tapi ada, tapi karena menunjukkan saya jadi tidak dimunculkan di dalam kalimat. Karena kalau dimunculkan kan kesannya kodomopoi ya, seolah-olah kalimat yang dibuat anak SD. Saya begini, saya begitu gitu ya. Jadi untuk menyatakan saya, kebanyakan dalam bahasa Jepang ini sayanya dihilangkan. Jadi Kotoshi no haru watashi wa jimoto no daigaku o sotsugyo shite. Oke, satu kalimat kita sisihkan ya. Jadi tahun ini ya atau musim semi tahun ini watashi wa saya, meskipun di situ tidak ada watashi karena sesungguhnya itu ada watashi. Jadi saat kita mengalihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, kita bubuhkan saya lulus daigaku, lulus universitas ya, sisihkan dulu. Kemudian kalimat kedua, Osaka no design gaisha ni shushoku suru ya. Ini pun sama dengan ini, kalimat dengan pola tipe 2 yaitu yang verbanya kata kerja. Ini siapa? Subjeknya masih sama, watashi juga. Jadi kita sisihkan di sini. Di sini ya. Watashi wa Osaka no design gaisha ni shushoku suru ya, shushoku suru. Nah, jadi di sini ya. Jadi watashinya di sini. Jadi saya shushoku suru. Shushoku suru itu bekerja. Bekerja kaisha ni di perusahaan Osaka no design. Perusahaan desain di Osaka ya. Jadi no itu ingat ya, no itu menunjukkan tempat, menunjukkan kepemilikan, macam-macam. Jadi bekerja di perusahaan desain di Osaka. Nah, ini ada ujungnya apa? Kotoga kimata. Ini mah aksesoris lah, pelengkap apa? Bahwa shushoku surunya itu kotoga kimata. Jadi sudah diputuskan ya, kimata itu sudah memutuskan, sudah diputuskan bahwa saya itu bekerja di perusahaan ini. Nah, sedangkan tadi ada kalimat satu ini nyambung dengan kalimat yang kedua. Jadi kita rangkaikan, musim semi tahun ini saya lulus
universitas di Jimoto. Jimoto itu biasanya tempat tinggal kita, tempat kelahiran kita, bukan di luar kota, bukan di luar provinsi. Biasanya Jimoto itu di tempat tinggal kita, di Furusato lah, atau tempat sekitar lah, di daerah gitu, di daerah. Kemudian Shushoku sudah Kimata memutuskan untuk bekerja di perusahaan desain di Osaka. Jadi begitu ya memahami kalimatnya. Kita lanjutkan kalimat kedua. Sorede hikkoshi o suru koto ni natte kalimat kedua. Sorede hikkoshi o suru koto ni natte oshiire no naka no mono o seiri shite ita. Ya. Nah, sorede ya. Ini lalu lanjutan dari kalimat tadi ya. Di sini intinya itu saya itu apa? Watashi wa, ini bisa merujuk kedua ya, watashi wa mono seiri shite ita. Saya seiri suru. Itu seiri suru itu merapihkan, membereskan, merapihkan barang-barang. Ini intinya ya. Nah, ini juga ada lagi satu lagi di sini. Saya tidak kasih kotak ya, kenapa? Sorede watashi wa hikkoshi o suru koto ni natte. Saya hikkoshi o suru. Ke sini, ini harusnya ada kotak di sini. Saya hikkoshi o suru, saya itu pindah. Ya, hikkoshi o suru itu pindah. Di sini ada koto ni natte. Koto ni natte itu ada nani koto ni suru, ada nani koto ni naru. Kalau koto ni naru itu biasanya bukan karena saya yang memutuskan, tapi diputuskan oleh orang lain, diputuskan oleh perusahaan, atau diputuskan oleh keadaan. Nah, ini pun sama. Dia pindahnya itu sebetulnya memang saya yang memutuskan, tapi yang membuat dia pindah itu karena dia bekerja di Osaka. Makanya ada koto ni naru ya. Jadi tidak mesti harus saya membuat keputusan, walaupun tidak selalu harus orang lain membuat keputusan, walaupun saya yang memutuskan. Kalau kondisi yang menyebabkan dia pindah, maka harus pakai koto ni naru ya. Sorede hikkoshi o suru koto ni natta. Sehingga saya memutuskan untuk pindah. Kalau bahasa Indonesianya masih sama ya, memutuskan untuk pindah. Kemudian oshiire no naka no mono o seiri shite ita. Nah, ini oshiire no naka itu menjelaskan mono. Intinya dari kalimat ini adalah mono o seiri shite ita. Merapihkan barang-barang. Barang-barang yang mana? Yaitu yang oshiire no naka, yang ada di dalam oshiire. Oshiire itu apa? Oshiire itu lemari, semacam lemari di Jepang tapi permanen ya. Mungkin yang pernah nonton Doraemon tahu ya di mana Doraemon tidur. Itu yang suka disimpan kasur, itu ada Doraemonnya, itu namanya oshiire. Jadi di Jepang itu, rumah-rumah tradisional Jepang itu ada lemarinya, tapi bukan lemari seperti di kita yang terpisah, tapi lemarinya nempel di dinding dan tidak bisa dipindah-pindahkan, dan cukup lebar ya, sehingga bisa dipakai untuk nyimpen kasur. Bahkan anak aja kalau niat mau masuk bisa tidur di situ seperti Doraemon ya. Jadi itu ya oshiire. Oshiire no naka no mono ya, o seiri shite ita. Jadi membereskan barang-barang yang ada di oshiire. Kalimat selanjutnya. Oku no hou ni atta hako no futa o akeru to shougaku no sotsugyo bunshou ga haitte ita. Ya, kalimat ini kita lihat. Di sini ada kata kerja akeru, futao akeru. Jadi intinya futao akeru siapa? Tentu di sini ada watashi. Watashi wa futao akeru. Di sini ada to, aksesorisnya to. To itu pengandaian, tapi di sini biasanya digunakan pada saat setelah kalimat ini ada sesuatu yang menarik atau mengejutkan atau apa. Jadi futao akeru itu begitu membuka tutup ya. Nah, futanya futa apa? Diterangkan oleh hako. Hako no futa. Futa atau tutup kotak. Kotak yang mana? Kotak yang oku no ho ni atta. Jadi oku no ho ini menerangkan futa ya. Jadi oku no ho-nya menerangkan futa. Ini nih ya. Jadi ini
menerangkan futa. Jadi futa menerangkan hako yang ada di pojok ya. Jadi ini semua menerangkan futa ya. Ini menerangkan ini. Begitu membuka tutup kotak yang ada di pojok, sebetulnya bahasa Jepang itu kalau misalnya sudah ketemu intinya, tinggal dari ujung aja mundur ke sini. Begitu membuka tutup kotak yang ada di pojok, shogakko no sotsugyo bungsu ga haite ita ya. Haite ita itu apa namanya? Hairu itu masuk, tapi haite ita itu di situ ada di dalamnya ya. Di dalamnya ada apa? Sotsugyo bungshu. Sotsugyo bungshu itu kumpulan kumpulan karangan, kumpulan tulisan. Biasanya di Jepang sebelum lulus itu mereka diminta untuk menulis tulisan ya, karangan, dan itu dijadikan satu album. Jadi sotsugyo bungshu. Jadi tulisan untuk kelulusan. Yang kelulusan mana? Shogakko no sotsugyo bungshu. Jadi shogakko ini merujuk ke sini, menerangkan sotsugyo bungshu ya. Jadi hairu di situ bukan masuk, tapi ada di dalamnya. Di dalamnya ada karangan saat kelulusan SD ya. Jadi kita rangkaikan seperti itu. Kalimat selanjutnya, daimei wa shourai naritai shokugyo ya. Daimei wa shourai naritai shokugyo. Daimei itu judulnya adalah, kalau ini hanya satu kalimat saja ya, bukan kalimat menjemuk. Jadi kita ini kata benda kata kerja menerangkan kata benda, shokugyo. Intinya itu adalah shokugyo ya. Judulnya adalah shokugyo, profesi atau pekerjaan. Nah, diterangkan oleh shourai ini naritai. Jadi ini menerangkan ini ya. Jadi pekerjaan yang bagaimana? Shourai naritai, yang ingin dikerjakan atau profesi yang diinginkan di masa depan. Shourai itu masa depan. Kalimat selanjutnya, watashi wa natsukashiku natte sagyou o skoshi bakari yasunde yonde miru koto ni shita ya. Watashi wa natsukashiku natte, saya menjadi natsukashi. Natsukashi itu terkenang-kenang ya. Natsukashi itu terkenang, jadi rindu, jadi kangen. Natsukashi, nah teringat masa lalu, itu natsukashi. Saya jadi terkenang. Kemudian sagyo skoshi bakari yasunde. Sagyo di sini apa maksudnya? Oh, ada sagyo ya. Sagyo ini tadi dia sedang apa? Tadi kan dia sedang seiri ya. Seiri o shita. Jadi heya no naka no heya o seiri shita. Dia sedang membereskan kamar. Jadi yang dimaksud sagyo di situ adalah itu ya. Sagyo ga skoshi bakari ya. Skoshi bakari yasunde. Jadi berhenti sejenak ya. Sagyonya saya menghentikan sejenak beres-beresnya. Kemudian di sini kenapa saya beri panah? Ini artinya urutan kegiatan ya. Merasa kangen, teringat masa SD. Kemudian saya menghentikan pekerjaan saya, beres-beres, dan lanjutkan ke yonde miru koto ni shita. Kalau ini tadi beda, koto ni natta, kalau ini koto ni suru ya. Koto ni suru ini bahwa itu diputuskan oleh saya. Yonde miru, saya mencoba membacanya. Siapa yang nyuruh mencoba membaca? Atas keputusan siapa? Keputusan saya. Makanya pakai koto ni shita. Jadi saya mencoba membacanya ya. Seperti itu. Lihat lagi kalimat berikutnya. Sore wa hontou ni jibun ga kaita mono ka to omou hodo genjitsu to chigau mono datta. Ya,
Kalimat berikutnya. Sore wa hontou ni jibun ga kaita mono ka to omou hodo genjitsu to chigau mono datta. Ya. Ini di sini ada sore wa, saya lihat ini intinya adalah sore wa genjitsu to chigau mono datta. Intinya adalah ini, sore wa genjitsu to chigau mono datta. Jadi genjitsu itu apa? Kenyataan, reality, ya. Jadi itu to chigau, berbeda. Itu berbeda dengan kenyataan. Kenapa di sini pakai chigau mono? Mono di situ menunjukkan itu ya, tulisan tadi. Itu adalah tulisan yang berbeda dengan kenyataan, ya. Di sini pakai data. Jadi pola kalimatnya pola tipe 1, yaitu wa des, ya. Itu adalah sesuatu, ya, benda, itu hal mono. Yang chigau, ya, berbeda dengan mana? Genjitsu. Jadi, nah, yang dimaksud sorewa di sini apa? Dalam doka itu mesti ditanya, itu sorewa itu apa? Sorewa di sini merujuk kalimat sebelumnya, yaitu sakubung atau bungshu, ya. Dia akan menulis bungshu yang ini. Mana tadi? Sotsugyo bungshu, ya. Jadi itu yang dimaksud sorewa di sini. Jadi bungshu tadi, sotsugyo bungshu itu berbeda dengan kenyataan. Nah, berbeda dengan kenyataannya itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Yaitu diterangkan dengan ini nih. Jibun ga kaita mono kato omou hodo. Nah, di sini mungkin ada yang bingung. Jibun ga kaita ditulis oleh sendiri. Kak, kaita mono ka. Jadi bertanya-tanya, di sini ada ka. Jibun ga kaita mono kato omou hodo. Nah, hodo ini perbandingan biasanya. Ya, perbandingan. Jadi sampai saking bedanya itu sampai saya seolah-olah bertanya-tanya, omou, saya mikir itu tuh bener tulisan saya gitu. Jadi gitu maksudnya. Jibun ga kaito mono kato omou hodo. Jadi hodonya itu di sini perumpamaan, ya, perumpamaan. Jadi saking bedanya itu seolah-olah seperti, ya, itu apakah itu tulisan saya atau bukan, gitu, ya. Jadi di sini bertanya-tanya, jibun ga kaita mono kato omou. Jadi bertanya-tanya. Moshi yume ga jitsugen shite itara, watashi wa pan yasan ni natte ita no da. Sekali lagi, moshi yume ga jitsugen shite itara, watashi wa pan yasan ni natte ita no da. Ya. Nah, di sini ada bentuk tara dan moshi. Ini satu rangkaian, satu paket. Moshi, kalau saja, seumpama, ya, kalau saja, ini sudah satu paket dengan ini tara. Yume ga, mimpi atau cita-cita itu, jitsugen shite itara, kalau saja cita-cita itu menjadi kenyataan. Ini jitsugen itu kenyataan. Watashi wa pan yasan ni natte ita no da. Saya telah jadi pan yasan, tukang roti. Berarti dalam bungshu-nya itu tadi dia nulisnya apa? Dalam sotsugyo bungshu. Di sini walaupun tidak disebutkan bahwa tadi kan di dalam sotsugyo bungshu itu mereka menulis profesi yang diinginkan di masa depan. Nah, berarti kalau ini tanpa ditulis pun kita jadi tahu di sini bahwa dia dalam sotsugyo bungshu itu menulis bahwa ia ingin menjadi pangyasang tukang roti, ya. Makanya di sini watashi wa pangyasang ni natte ita no da. Ini natte, meskipun bentuk lampau, ini bukan menyatakan dia sudah, tapi karena di sini pengandaian, ya. Kalau impian itu, cita-cita itu menjadi kenyataan, maka saya pasti sekarang itu sudah menjadi pangyasang. Maksudnya seperti itu. Ya, kita lihat kalimat berikutnya. Omowazu waratte shimatta. Ya, omowazu itu tanpa sadar, ya,
tanpa dipikirkan berarti tanpa sadar, warate shimata. Shimau itu sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja, salah satu artinya ya. Warate shimata, tanpa sadar saya tertawa. Ya. Ya, di sini ippang teki ni kodomo ga sono shokugyo ni akogareru riyuu wa tanjung na koto ga oi. Ippang teki ni kodomo ga sono shokugyo ni akogareru riyuu wa tanjung na koto ga oi. Ya. Kodomo ga sono shokugyo ni akogareru riyuu. Ya. Di sini sebetulnya intinya dulu ini aja. Ryu wa tanjung na koto ga oi. Ini pola tipe 1 ya. Wa des, sebetulnya ini oi des ya. Ryu wa tanjung na koto ga oi. Alasannya banyak ya. Alasannya itu banyak yang apa? Tanjung. Jadi si tanjung ini menerangkan koto ya. Alasannya banyak hal yang tanjung. Tanjung itu simple, sederhana, polos, apa ya, seperti itu yang tanjung itu. Alasannya banyak yang sederhana. Alasan apa? Alasannya itu shokugyo ni akogareru. Akogareru itu mengidolakan ya. Mengidolakan, alasan mengidolakan profesi. Profesi yang mana? Yaitu sono profesi, sono shokugyo. Alasan mengidolakan profesi itu ya siapa? Yaitu kodomo ga ya. Jadi kalau menunjukkan siapa di sini mesti ada ga di sini. Jadi bukan wa. Kodomo ga sono shokugyo ni akogareru. Ya, jadi ini semua menerangkan ryu. Jadi alasan anak-anak mengidolakan shokugyo profesi itu ya, oi, banyak yang sederhana. Jadi alasannya itu banyak yang simple, alasannya polos, polos, simple, tanjung, itu seperti itu ya. Ippang tekini ya, secara umum. Jadi kebanyakan, ini ippang tekini itu kebanyakan alasan-alasan anak-anak akogareru mengidolakan pekerjaan itu sangat sederhana ya. Dakara kawaru no wa touzen da. Nah, ini dakara kawaru no wa touzen da. Oleh karena itu tentu saja touzen itu atarimae, sama dengan atarimae, sama dengan sudah pasti, udah nggak usah diomongin lagi. Touzen itu apa, atarimae sudah pasti. Kawaru ya, kawaru itu berubah. Oleh karena itu sudah pasti berubah. Tapi kawaru apa? Nani ga kawaru? Ini pasti ditanya. Nani ga kawaru? Ya, apa yang berubahnya? Yaitu tadi yume atau cita-cita ya, dakara. Jadi kita boleh disisipkan. Oleh karena itu tentu saja wajar ya. Jadi touzen itu wajar kalau mimpi atau cita-cita itu berubah gitu ya. Kawaru itu berubah. Kalimat berikutnya, sore ni oukiku naru ni shitagatte dandan genjitsu o miru you ni naru kara yume o mochitsukeru koto wa muzukashii daro ya. Ini ada banyak pola kalimat baru nih. Sore ini pada saat kita menambahkan sebuah informasi. Tadi kan karena alasannya tanjung, kemudian ditambah lagi selain itu sebetulnya selain itu pula itu sonhokani ya, tapi sore ini itu tambah lagi gitu ya. Okiku naru ni shitagatte nani nani ni shitagatte, seiring dengan ini ya. Ni shitagatte seiring dengan menjadi besar, maksudnya menjadi besar itu menjadi tumbuh menjadi besar. Dandang genjitsu o miru you ni naru. Ini nani nani yo ni naru itu menunjukkan sebuah hengka atau perubahan. Yo ni naru yang sebelumnya tidak, sekarang jadi miru ya, yang sebelumnya tidak melihat sekarang menjadi melihat ya. Dandang semakin, jadi dandang itu sebuah proses
makin, tapi prosesnya tidak cepat ya. Kalau dondong itu speed ya, ada speednya. Kalau dandang itu sedikit-sedikit ya. Seiring dengan tumbuh menjadi besar, dandang lambat laun ya, yoninaru, jadi orang-orang. Siapa ini? Watashi tachi ya. Jadi kalau misal dalam bahasa Indonesia kan butuh untuk diselipkan ya. Jadi kita yoni menjadi ya, asalnya tidak, menjadi melihat genjitsu, kenyataan ya. Semakin dewasa semakin melihat kenyataan. Kalau waktu kecil kan hanya cita-cita aja, wah ini kayaknya asik jadi yang jualan coklat misalnya, karena kesukaannya coklat misalnya. Jadi itu yang Tanjung itu seperti itu ya. Kara di sini karena ya, jadi karena seiring dengan tumbuh menjadi besar, maka kita semua menjadi melihat kenyataan ya, pelan-pelan, secara pelan kita melihat kenyataan. Karena itu yume o mochi tsuzukeru koto wa muzukashii daro. Ini polanya adalah pola tipe 1. Nani nani wa muzukashii desu ya. Oleh karena itu, koto wa hal itu sulit. Apa hal apa? Yaitu yume o mochi tsuzukeru. Yume o motsu itu mempunyai cita-cita. Mochi tsuzukeru itu proses mempunyainya itu terus. Jadi oleh karena itu terus memiliki impian atau cita-cita itu adalah hal yang sulit. Maksudnya memiliki cita-cita yang sama gitu ya. Yume o mochi tsuzukeru koto wa muzukashii daro. Jadi mungkin ya sulit memiliki impian atau cita-cita itu terus menerus. Maksudnya cita-cita yang sama. Kalimat berikutnya. Otoko no ko no akogare no shokugyo o chousa suru to taitei wa sports senshu ga 1 ii ka 2 ii ni naru ya. Ini ada kalimat otoko no ko no akogare no shokugyo ya. Jadi ini inti dari kalimat ini sebetulnya mana, coba saya pengen tahu. Otoko no ko akogare no shokugyo chousa suru. Inti dari ini yang panjang ini adalah ini ya. Shokugyo chousa suru to. Kalau kita chousa suru itu melakukan survei. Kalau kita melakukan survei terhadap profesi ya atau pekerjaan, pekerjaan siapa? Pekerjaan yang otoko no akogare, otoko no ko no akogare, profesi yang diidolakan oleh anak laki-laki. Kalau kita melakukan survei profesi yang diidolakan oleh anak laki-laki ya, jadi mundur. Taitei wa ya, biasanya taitei wa biasanya pada umumnya sports senshu ga 1 ii. Senshu itu atlet. Atlet olahraga itu menduduki urutan pertama, ka 2 ii ni naru. Jadi atlet olahraga, profesi sebagai atlet olahraga itu menjadi posisi ke-1, ka atau ke-2. Ya, di sini ada ka. Jadi pilihan ya, ke-1 atau ke-2. Hai. Shikashi, jisai ni pro no senshu ni nareru no wa hon no ichibu no hito dake da. Ya. Shikashi, jisai ni kenyataannya, realitasnya pro no senshu ni naru no wa, di sini naru no wa, di sini no wa di situ apa? No wa di sini itu menunjukkan hito wa ya. No di sini adalah sama dengan hito. Ya, sekali kenyataannya orang yang naruh menjadi, dari sini ke sini ya, orang yang menjadi senshu atlet profesional. Jadi sekali kenyataannya orang yang menjadi atlet profesional hon no ichibu no hito dake da, di sini des, hanya orang yang bagaimana? Hon no ichibu. Ichibu itu hanya sebagian, hongno itu menunjukkan sesuatu yang kecil, sukunai ya. Jadi hanya sebagian kecil saja ya. Jadi yang benar-benar menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan itu hanya sebagian kecil.
saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga seichou suru ni tsurete, ya, nani-nani ni tsurete jibun no tekisei ya genkai ga wakatte kuru. Wakatte kuru, di sini ada te kuru polanya. Seichou suru ni tsurete, seiring, ini juga sama. Seiring, seichou itu tumbuh kembang, ya, seichou itu tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Seiring tumbuh menjadi dewasa. Jibun no tekisei, tekisei itu sesuatu yang cocok nggak dengan diri sendiri. Tekisei, genkai, genkai itu keterbatasan. Ga wakatte kuru. Wakatte kuru itu asalnya tidak wakaru, tidak mengerti, sekarang jadi mengerti, ada perubahan. Jadi pakainya te kuru. Ya, di sini te kuru itu bukan hanya proses datang dalam artian pergerakan fisik saja, tapi sesuatu yang ada perubahan dari yang misalnya tidak mengerti sekarang menjadi mengerti, ini pakainya te kuru. Ya, jadi seiring dengan tumbuh menjadi dewasa, siapa ini? Watashi tachi. Watashi di sini sebetulnya watashi tachi ga, ya. Watashi tachi ga wakatte kuru, menjadi mengerti. Mengerti apa? Mengerti tentang jibun no tekisei. Tekisei itu hal yang cocok untuk diri sendiri, atau jibun no genkai, keterbatasan diri kita sendiri, ya. Jadi di sini sesungguhnya ada watashi tachi wa, ya, di sini. Watashi tachi wa salah. Susah ya nulis pakai ini. Ya. Jadi di sini heichou suru ni tsurete watashi tachi wa jibun no tekisei ya genkai ga wakatte kuru. Jadi saya atau kami, kita menjadi mengerti. Apa mengerti? Yaitu ini dan ini, ya, dua hal. Oke, kita teruskan. Hai, kalimat berikutnya. Onna no ko no bae wa watashi no you ni tabemono yasan ni naritai toyu ko ga oi rashii. Disengaja saya sudah tidak pakai kotak-kotak lagi, ya. Onna no ko no bae wa, ini subjeknya di sini atau pokok kalimatnya adalah onna no ko. Dalam baai di sini case, ya, dalam kasus, ya. Oh, jadi onna no ko, anak-anak perempuan, biasanya watashi tachi no yoni, ya, seperti halnya watashi no yoni, seperti halnya saya, tabemono yasang ni naritai toyu ko ga oi. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah ini, ya, ini no baai wa sama ini. Ya, onna no ko no bae wa, jadi anak-anak perempuan, dalam kasus ini anak-anak perempuan, ko ga oi rashii, ya, banyak anak yang bagaimana? Maksudnya bukan banyak anak punya anak, ya, ini karena diputuskan kalimatnya. Banyak anak yang tabemono yasang ni naritai, ini tabemono yasang ni naritai, banyak anak yang ingin menjadi penjual makanan, ya, bisa yasang itu bisa penjual, bisa produsen. Banyak yang ingin menjadi penjual makanan watashi no yoni, seperti saya, ya. Jadi ini dulu dari sini terus ke ujung sini, koga oi, ya, seperti ini urutannya. Kalimat berikutnya, oke. Demo shakai no koto o manabu ni tsurete, ada lagi ni tsurete di sini. Sono taihensa ga wakatte kuru. Demo, tetapi shakai no koto o manabu, siapa? Ya, hitobito, orang-orang, atau watashi tachi. Di sini subjeknya itu mesti ada di sini sebetulnya. Jadi tetapi watashi tachi, kami, kita, ni tsurete di sini. Seiring dengan manabu, kita mempelajari shakai, tentang sosial atau masyarakat. Sono taihensa ga wakatte kuru, ini juga ada te kuru lagi. Te kuru itu perubahan, ya, yang asalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Kita menjadi mengerti apa? Sono taihensa. Taihensa itu
susahnya, sulitnya. Jadi sa di sini ini menunjukkan derajat atau tingkat ya. Tai hengsa itu sulitnya. Kalau misalnya manisnya itu amasa. Manisnya mau gimana, pedesnya mau gimana, mau cabai 1, mau cabai 2, itu karasa ya. Karasa wa dore gurai desu ka? Amasa wa dore gurai desu ka? Manisnya itu berapa? Jadi ini dalam bahasa Jepang itu ada ya. Ada macam-macam nih. Ada sa, ada juga satu lagi mi ya. Nanti akan dijelaskan di tempat lain, tapi nggak apa-apa lah. Saya suka greget ya, pengen menjelaskan. Tai hengsa itu susahnya. Tai hengnya itu seperti apa? Ya itu pakai sa. Kalau misalnya tadi manisnya, derajat manisnya itu berapa? Itu amasa. Misalnya di Jepang itu biasanya derajat manis itu suka diukur, ada alat pengukurnya buah-buahan, misalnya apel dalam musim ini ada berapa do gitu, berapa derajat itu ada tingkat manisnya. 12 do atau berapa, Juni do atau Hachi do atau berapa. Ya, itu sa. Tapi kalau mi ini juga hampir sama. Mi itu hanya mi itu biasanya bukan derajatnya tapi kandungannya. Misalnya kita makan cabai itu kan rasanya pedas ya, tapi kita bilang aduh cabainya enak ya, kok ada manis-manisnya. Sebenarnya rasanya pedas tapi mungkin karena seger ada manisnya gitu. Maksudnya di situ ada manisnya, di situ amami, jadi bukan amasa. Kalau amasa itu derajat manisnya, kalau mi itu ada kandungan manisnya. Mungkin ada kita lihat di TV, iklan di TV ada manis-manisnya gitu ya. Yang itu juga amami ga arimasu misalnya. Makan nasi, nasi ini kok enak ya, ada manisnya. Padahal rasa nasi itu kan nggak manis, tapi ada terasa manis, itu pakainya mi ya, amami. Jadi itu, maaf ini menyimpang dulu dari sini ya, supaya kita ngerti apa tai hengsa itu tingkat kesulitannya gitu ya. Jadi semakin mengerti seiring dengan kita belajar tentang masyarakat, kita menjadi mengerti tai hengsa tingkat kesulitan atau kesulitannya, kesulitan dalam hidup maksudnya. Oke, lanjutkan lagi. Otona ni naru koto wa yume ga nakunaru koto nano daro ka. Nah, ini juga ada kalimat tanya, apakah ini memerlukan jawaban atau tidak? Tidak ya, ini daroka, ini bertanya-tanya, mengajak atau meminta pembaca untuk beropini. Otona ni naru koto wa, menjadi ya. Otona ni naru itu menjadi dewasa ya. Tapi ini ingin dijadikan sebagai pokok kalimat di sini. Di sini ada koto. Jadi koto ini menominakan verba. Di sini naruh itu kan kata kerja. Sedangkan sebagai subjek itu, syarat menjadi subjek itu biasanya harus nomina ya, harus nomina, sehingga kalau dia statusnya sebagai verba itu harus dinominakan dulu dengan koto atau no ya. Otona ni naru koto wa, menjadi dewasa itu ya. Yume ga nakunaru koto nano daro ka? Ya, apakah artinya impian atau cita-cita itu menjadi nakunaru, menjadi hilang ya? Ya. Menjadi dewasa ini apakah itu berarti impian kita akan jadi hilang? Jadi itu ya. Sekali lagi tadi ini ya, koto ini fungsinya membendakan naru, karena untuk jadi subjek syaratnya itu harus nomina. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Kodomo no koro no yume o jitsugen suru koto wa muzukashii kamoshirenai. Ya. Kodomo no koro no yume o jitsugen suru koto wa muzukashii kamoshirenai. Di sini sebetulnya pola tipe 1, nani nani wa muzukashii desu ya. Tapi ada keterangannya kamoshirenai, menunjukkan sebuah kemungkinan ya. Jadi polanya adalah ini. Kodomo no koro no yume o jitsugen suru. Nah, ini sebetulnya di sini yang subjeknya ini adalah, atau pokok kalimatnya ini adalah koto ya. Ya, yang di sini koto itu sebagai ini. Nah, tapi ini dia ingin mengatakan bahwa mewujudkan impian
anak pada saat anak-anak ya, mewujudkan impian saat kanak-kanak ya, impian yang dimiliki saat anak-anak. Jadi jitsugen suru seperti tadi dalam kalimat sebelumnya, jitsugen suru itu kan verba. Untuk dijadikan pokok kalimat atau subjek di sini harus nomina, makanya ditambah dengan koto di sini. Jadi sebetulnya ini si koto ini hanya untuk membendakan ini saja, jitsugen suru ya, untuk mewujudkan impian saat anak-anak itu muzukashi, mungkin saja sulit, kamoshirenai. Kamoshirenai itu sulit, tapi sulit kemungkinan ya, mungkin sulit ya. Seperti itu. Jadi si derajat kemungkinannya seperti apa ya? Kamoshirenai itu bisa mungkin 50% 50% ya. Mungkin sulit. Ya, kita lihat kalimat berikutnya. Demo oukiku natte mo, tapi oukiku natte mo, meskipun kita sudah besar, kokoro no dokoka ni yume o mochi tsuzuketai mono da. Ya. Demo oukiku natte mo, meskipun kita sudah dewasa, kokoro no dokoka ni, di lubuk hati itu ya, di suatu tempat di lubuk hati kita itu yume o mochi tsuzukete ikitai. Mochi tsuzukete ikitai, ingin terus. Jadi iku itu menuju ke depan. Kalau kuru itu kan sudah jadi. Kalau iku itu menuju, ingin terus ya. Ingin terus memiliki atau mempunyai impian ya. Mono di sini bukan menyatakan benda, tapi mono di sini satu jijitsu atau kenyataan atau satu fakta ya. Jadi oukiku natte mo, meskipun sudah dewasa, kita semua ingin, rasanya sih dalam lubuk hati ini ingin terus memiliki impian yang sama. Ya. Moshikashitara itu juga pengandaian. Mungkin saja ya. Kalau moshikashitara itu mungkin terjadi, mungkin enggak ya. Moshikashitara mungkin saja, nanen ka ato ni ya, nanen ka ato ni itu beberapa tahun kemudian ya, panyasan o mezashite gambatte iru jibun ga iru kamoshirenai. Jadi di sini sebetulnya inti kalimatnya adalah moshikashitara jibun ga iru ya. Mungkin saja ada sosok saya, ada diri saya. Diri saya yang mana? Yang bagaimana? Yang ini keterangan waktu ya. Yang pangyasang mezasu itu berusaha untuk menuju ke sana gitu. Mezasu itu berusaha untuk menjadi pangyasang, tukang roti. Gambateiru Gambateiru sedang berusaha untuk menjadi pangyasang, menjadi tukang roti ya. Gambateiru jibun ya, di sini jibun pokok ininya, pelakunya itu adalah jibun. Ada diri sendiri, ada saya yang yang sedang berusaha untuk menjadi seorang tukang roti di beberapa tahun yang akan datang. Ini kamoshirenai, udah moshikashitara tambah lagi kamoshirenai. Jadi ini hanya berangan-angan saja. Mungkin saja. Tadi kan kenapa ini ada kalimat seperti ini? Karena dalam kalimat sebelumnya ada ungkapan oukiku natte mo kokoro no dokoka ni yume o mochi tsuzukete ikitai ya. Meskipun sudah dewasa, dalam hati ini rasanya mungkin ingin tetap punya terus mempunyai impian yang sejak kecil itu. Jadi mungkin saja beberapa tahun yang akan datang ada sosok saya tuh, ada saya yang sedang gambateiru ya. Di sini meskipun teiru ini bukan teiru sedang sekarang, tapi teiru pengandaian di masa yang akan datang. Oke, kalimat berikutnya. Oh, sudah. Jadi ini adalah kosakatanya, silahkan cek masing-masing ya. Jimoto itu tadi saya sudah jelaskan. Apa yang belum? Tanjung, tozen itu sudah jelas, sudah tentu, atarimae ya. Hai, minasan kyou no benkyou wa kokomade desu. Shimon no aru kata wa komento no tokoro ni kaite kudasai. Kyou wa iroiro kotoba no benkyou mo bunkei no benkyou mo, そして本の理解の仕方を勉強しました。また次のビデオでお会いしましょう。Baiklah teman-teman, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam video-video yang lainnya.